Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, pada siang hari ini kita hadir di majelis yang baik untuk mengikuti satu acara. Acara ini di atas ada tulisannya halal bihalal. Di sini juga ada kata-kata silaturahmi. Kegiatan seperti ini tradisi khas Indonesia. Halal bihalal itu dari bahasa Arab. Silaturahmi juga bahasa Arab. Tapi dalam bentuk acara seperti kita, itu orang Arab tidak pernah kenal dengan yang namanya halal bihalal. Sehingga ada orang sekarang seiring dengan terbukanya informasi itu bertanya, halal bihalal itu ada Qur'annya enggak? Halal bihalal itu ada dalilnya enggak? Halal bihalal itu ada hadisnya enggak? Halal bihalal itu dikerjakan sama Nabi enggak? Ini pertanyaan yang sering kita dengar, nanti ujung-ujungnya ikut Quran hadis apa ikut kiai? Ikut tradisi Indonesia apa kembali kepada Quran dan hadis? Halal bihalal ini khas Indonesia. Tetapi dalam memahami agama, kita harus paham, Pak. Ada ajaran agama, ukuran dan parameter yang menentukan itu adalah budaya dan tata kehidupan sosial. Ambil satu contoh misalnya, kita dari kecil itu kalau ke masjid, itu orang tua kita nyuruh pakai pakaian yang bagus. Dalilnya sederhana. Uhudzu zinatakum inda kulli masjidin. Setiap kamu mau sujud kepada Allah atau kamu pergi ke masjid, maka pakailah zina, perhiasan. Baju itu nggak ada agamanya, Pak. Jadi jangan tanya, ini baju takwa. Kalau gitu ada baju yang tidak bertakwa. Buah itu nggak ada agamanya. Jangan Anda pikir kalau kurma itu masuk surga, kemudian nanti sawo itu tidak ada surganya. Baju itu nggak ada agamanya, Pak. Batasan pakaian yang menjadi syarat Bapak sholatnya sah, itu satrul aurat, itu nggak ada agamanya. Agama kemudian nanti membutuhkan yang namanya budaya. Karena saya dipanggil ustadz, saya dipanggil kiai, tradisi NU, tradisi Betawi, itu kalau ustadz sarungan. Maka saya pakai sarung, Pak. Seandainya saya hari ini pakai baju seperti Bapak, celana, baju santai, apa mengurangi kekiaian saya? Enggak sebetulnya. Apa kalau sholat itu syarat sahnya harus pakai sarung, pakai jubah, pakai peci? Enggak ada urusan itu. Tapi urusan di sini adalah budaya. Kalau nanti di Jawa Tengah, Bapak pernah sholat di Masjid Kauman, itu idza sha'idal khatibu alal mimbar, itu yang mau jadi khotib kalau di Jakarta, itu dianggap dalang, Pak. Pakai kain batik, kemudian pakai baju lurik beskap, kemudian pakai belangkon. Pertanyaannya, apakah dia tidak mengamalkan perintah agama? Sangat mengamalkan. Kenapa mereka pakai belangkon? Karena belangkon itu zina yang paling bagus untuk ukuran masyarakat Jawa. Saya di Masjid Raudhatul Jannah jangan pakai belangkon. Ya, nanti idza sha'idal khatibu alal mimbar, belangkonan mungkin ditarik sama bapak. Maaf, ini untuk khotib bukan dalang.
Kenapa? Karena budaya. Saya di satu negara itu pernah dosa Pak. Gara-gara dulu saya terlatih memandang kiai itu sarungan. Tahu-tahu saya terawih di satu masjid, yang satu rokaat itu surah Al-Baqarah Pak. Ya, terawihnya nggak panjang, hanya 11 rokaat, tapi mulai dari jam 8 nanti selesai setengah 3. Karena panjang sekali bacaan. Imamnya nggak datang satu masa karena sakit. Ini masalah Pak. Kalau di Jakarta imam nggak datang nggak masalah. Kenapa? Alhakumut takatsur, tinggal dorong semua orang bisa. Alhakum dengan kulhu itu elektabilitasnya tinggi di bulan Ramadan Pak. Itu kalau disurvei itu menang satu putaran itu pilpres. Kenapa? Itu masjid yang paling digemari alhakumut takatsur dengan kulhu. Tapi ini panjang. Imamnya nggak datang. Tahu-tahu datang orang pakai jaket kulit, kaosan, udah pakai peci, pakai celana, maju jadi imam didorong orang. Saya berpikir hancur masjid malam ini. Tiba-tiba itu imam membaca surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran itu dengan lancarnya luar biasa. Lanjut An-Nisa, berhenti itu tarawih. Itu kalau dipraktekkan di masjid di sini Raudhatul Jannah, insya Allah imam minimal sendalnya hilang, ya kan? Biar kapok dia nggak datang lagi. Kenapa panjang sekali? Selesai dari itu, bukan cuma itu, dia berdiri menceritakan tafsir global tentang Ali Imran. Kenapa surah ini dinamakan Ali Imran? Kapan dia turun? Bercerita. Saya berpikir ya subhanallah, orang itu lebih fasih bercerita tentang tafsir surah Ali Imran daripada saya. Setelah saya tanya sama teman saya, ini siapa? Wah ini pakar tafsir. Innalillahi, pakar tafsir kalau diundang ke Masjid Raudhatul Jannah mungkin diusir sama DKM. Minimal amplopnya dikurangi lah. Ini ternyata bukan kiai, ini kan begitu. Kenapa? Pakaian. Jadi di situ budaya itu punya pengaruh terhadap apa ini? Agama. Kita misalnya hari ini rasanya di masjid ini kalau disurvei lebih banyak yang pakai pasta gigi daripada siwakan. Pertanyaannya, agama itu bersihnya gigi apa siwaknya? Sederhana loh. Saya bersiwak, kalau giginya bersih, mulutnya bersih, dapat pahala saya. Pahala siwakan, pahala niru Nabi. Tapi apa orang yang pakai pasta gigi, sikat gigi, itu kehilangan pahala? Oh enggak. Kenapa? Karena ulama mengatakan yang jadi ibadah itu bukan wasilahnya, tapi ghoyahnya, tujuannya. Tujuannya apa? Bersih gigi. Nah ini Bapak yang model-model kayak gini, itu di agama kita itu banyak banget. Maka jangan ditanya dalilnya. Jangan ditanya Nabi ngerjakan atau tidak. Karena Nabi mengerjakan tidak menjadi dalil kewajiban. Nabi meninggalkan tidak juga menjadi dalil keharaman. Kan sekarang banyak orang tuh, Nabi ngerjain enggak? Enggak. Wah kalau gitu bid'ah, haram. Ini malah praktek Pak. Gitu loh. Ini kalau dalam ilmu usul fikih yang saya pelajari, ini malah praktek terhadap agama. Kenapa? Agama itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang tertentu. Ketika kita buat tradisi halal bihalal, ini sebetulnya untuk menyelamatkan surga kita Pak. Surga mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat ketentuan hukum penciptaan alam semesta itu wawada'al mizan. Mizan itu timbangan. Timbangan itu kan harus seimbang Pak. Kanan dengan kiri. Bahasa yang lebih mudah. Untuk menjadi orang yang baik, agama bilang ada hablun minallah, ada hablun minannas. Ada soleh kepada Allah, ada soleh kepada alam semesta. Bapak nih, Ramadan itu soleh kepada Allahnya fokus Pak. Yang tidak pernah ke masjid, itu malam pertama taraweh penuh itu biasanya. Malah imamnya belum datang, dia udah datang gitu. Ya, taraweh semangat betul. Bahkan boleh jadi sampai akhir Ramadan. Yang jarang sedekah, itu sedekah. Yang suka ngamuk, mulutnya terjaga dengan baik. Yang suka bohong, lu tumben nggak bohong, puasa. Dia pikir kalau bulan Syawal bohong itu halal, yang haram itu Ramadan. Tumben lu sholat berjamaah,
Ramadan, lihat. Dia soleh nih dengan Allah. Tapi apa cukup untuk masuk ke dalam surga? Oh enggak, Pak. Oh enggak. Tanpa soleh terhadap lingkungan dan sesama. Maka satu ketika, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dalam Sahih Muslim, itu mendengar Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, atadruna manil muflisah. Kamu tahu nggak siapa orang bangkrut itu? Kata sahabat secara normatif, al-muflisu fina ya Rasulullah, man laisa lahu dirhamun wala dinar. Orang bangkrut itu rekeningnya kosong, GoPay-nya nggak ada, hartanya habis, itu namanya bangkrut Rasulullah. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Apa yang kau maksud? Panjang dialognya, saya potong. Intinya kata Rasulullah, yang ingin saya jelaskan kepada kalian, al-muflisu fina, orang bangkrut di antara kita nanti yaumal qiyamah, kata Rasulullah, itu man ata. Siapa orang datang ke hadapan Allah pada hari kiamat, itu datangnya bisolatin, Pak. Pahala sholatnya itu luber-luber. Sholat fardunya sempurna, sholat sunnahnya sempurna. Wasiyamin, puasa Ramadan bagus, puasa Senin Kemis iya, 6 hari setelah Syawal lengkap, ayyamul bid istiqomah, bahkan di akhir hidupnya orang ini puasa Daud. Puasa Daud tuh sehari makan, sehari tidak makan. Pahalanya luar biasa. Zakatnya jangan tanya. Tapi kata Rasulullah, dia datang ke hadapan Allah, itu tidak cuma bawa pahala sholat, tidak cuma bawa pahala zakat, tidak cuma bawa pahala puasa. Kata sahabat, bawa apa lagi ya Rasulullah? Ja'a waqad syatama hada. Dia pada saat yang sama, amal ibadah sholatnya bagus, wa syatama hada, tapi suka ngegosip. Nih, suka ngomentari orang, suka merendahkan orang lain, suka menghina orang lain, tangannya mungkin berlumuran dengan kezaliman. Kalau penulis menulis tentang kehormatan orang lain, kalau pejabat bisa jadi menandatangani satu keputusan yang berdampak kepada kesulitan orang lain. Kalau hakim mungkin tangannya mengetok palu membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Orang-orang kayak begini nih kata Rasulullah, nanti beban akhiratnya tuh berat. Kenapa? Karena dia menanggung yang namanya hak adami. Hubungan sesama manusia. Itu ribet. Kalau hubungan dengan Allah, Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim. Bapak, kapan dikatakan bersyukur kepada Allah? Kapan berterima kasih kepada Allah? Sederhana. Alhamdulillah. Man qalaha, kata ulama ini, siapa yang lisannya mengucapkan alhamdulillah, itu sudah dikatakan bertahmid kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Sederhana.